Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami mengajak diri kami sendiri dan para jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi dan meninggalkan perkara dan hal-hal yang dilarangnya. Inilah yang bisa meningkatkan keimanan dan amal kita. Mari kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu memiliki keutamaan yang sangat agung di dalam agama kita. Allah taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidaklah diperintahkan untuk meminta suatu tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan ilmu dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya karena ridha kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i. Sesungguhnya seorang alim akan dimintakan ampunan oleh para penduduk langit dan para penduduk bumi hingga ikan-ikan yang ada dalam lautan.
Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang ahli ilmu dengan dibandingkan seorang ahli ibadah adalah sebagaimana keutamaan bulan purnama dengan bintang-bintang. Wa innal ulama warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warasul ilma. Dan sesungguhnya para anbiya, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Rasulullah SAW senantiasa berdoa agar ditambahkan ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau berdoa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu billahi min adzabin nar. Ya Allah, berilah manfaat dengan ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Tambahkan kepadaku ilmu. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul ilma tu'rafu bihi wa'malu bihi yaktakunu min ahlihi. Belajarlah ilmu agar kalian dikenal dengannya, dan amalkanlah ilmu agar kalian menjadi ahlinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat dan hadis di atas tampak jelas bahwa ilmu yang terpuji adalah ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Sahabat Ibnu Abbas berkata tentang ayat ini, yaitu seseorang yang mendengar yang baik dan yang buruk, lalu ia berbicara dengan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Allah juga berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari ilmunya dan mengamalkannya. Adapun yang tidak mengambil manfaat dari ilmunya, maka ia seperti orang yang tidak berilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, laisa ilmu ma hufidho, innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu bukanlah apa yang sekedar dihafal, tetapi ilmu adalah yang memberikan manfaat. Jika demikian kedudukan ilmu yang bermanfaat, apakah itu ilmu yang bermanfaat dan apa tanda-tandanya? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memberi manfaat bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Di antara tanda-tandanya adalah membuat pemiliknya zuhud terhadap kesenangan dunia dan menaruh harapan pada kenikmatan dan kebahagiaan akhirat. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di antara juga tandanya adalah menumbuhkan rasa takut, rasa khauf di hati seorang hamba kepada Allah SWT. Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sebagaimana ungkapan para salaf, bukanlah orang yang berilmu itu sekedar yang menghafal matan-matan kitab, tetapi orang yang benar-benar berilmu
adalah yang takut akan ketetapan kematian. Maka engkau akan melihat pemilik ilmu yang demikian berhati bersih, menjauhi ucapan yang buruk tentang orang lain, bertakwa kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Karena tidak setiap orang yang mengaku berilmu termasuk golongan ahli ilmu. Orang yang berilmu benar akan menjaga lisannya, akan menjaga kebersihan hatinya, dan takut berbuat kemaksiatan. Ilmu yang bermanfaat mendorong pemiliknya untuk taat dan bertakwa, ikhlas kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan berusaha memilih serta menekuni amal-amal yang memiliki keutamaan. Ilmu yang bermanfaat menuntun untuk melaksanakan ibadah dengan benar, sesuai dengan apa yang disyariatkan, memenuhi syarat, rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnahnya, serta mewujudkan apa yang menjadi tujuannya, yaitu dampak atau hasil yang diharapkan darinya. Ilmu yang bermanfaat menuntun untuk mendahulukan yang paling penting dari yang kurang penting, dan menunaikan hak-hak yang paling wajib terlebih dahulu dari kewajiban yang lebih ringan. Para sahabat pernah berkata, "Ya Rasulullah, fulanah tasumun nahara wa taqumul lail wa tu'dhi jiranah." Qala hiya finnar. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia salat malam, dia berpuasa siang dan melaksanakan salat malam, akan tapi dia menyakiti tetangganya." Rasul bersabda, "Dia di neraka." Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, fulanah tusalli maktubat wa tasaddaqu bil aswari minal aqid wa la tu'dhi jiranah." Qala hiya fil jannah. Wahai Rasulullah, seorang wanita, dia hanya mengerjakan salat wajib dan sedikit bersedekah, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Rasul bersabda, dia di surga. Ilmu yang bermanfaat menanamkan akhlak mulia, budi pekerti yang baik, dan perilaku yang santun. Ia membimbing kita untuk bersikap benar terhadap para ulama, para dai, dan orang-orang yang soleh, mendukung dan membela mereka serta kebenaran yang mereka serukan. Akhirnya, ilmu yang bermanfaat menumbuhkan keyakinan, ketenangan, dan ketentraman hati, menjauhkan dari keraguan dan kegelisahan. Allah berfirman, "Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahdil ladzina amanu ila siratim mustaqim." Agar orang-orang yang diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Rabbmu, dan lalu mereka beriman kepadanya, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikuti yang terbaik, dan semoga Dia menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, wa nas'aluhu jalla wa ala ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa du'an mujaban. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'allamal qalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat, beliau juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa du'aan la yusma, wa min nafsin la tasba', wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas,
dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak memberikan faedah bagi dirinya dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu ilmu yang tidak disertai rasa takut dan ketakwaan kepada Allah, serta tidak menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan ataupun diajarkan, yang tidak memberikan kontribusi perbaikan akhlak pemiliknya, baik dari ucapan maupun perbuatannya, sehingga lisannya tidak dijaga, pandangan matanya tidak ditundukkan, dan gangguan tidak dia cegah. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah termasuk ilmu yang tidak dibutuhkan atau ilmu yang dilarang, seperti ramalan bintang, perdukunan, sihir, dan yang semisalnya. Ilmu yang tidak bermanfaat menanamkan keraguan, prasangka buruk, dan menimbulkan permusuhan kepada para ulama, dai, dan orang-orang soleh. Sufyan bin Husain berkata, "Aku pernah menyebut seseorang dengan keburukan di hadapan Iyas bin Muawiyah. Beliau menatapku dan bertanya, 'Apakah engkau pernah berperang melawan Romawi atau berperang melawan India atau Turki?' Aku menjawab, 'Tidak pernah.' Beliau berkata, 'Kalau begitu, Romawi, India, dan Turki selamat darimu, tetapi saudara muslimmu tidak selamat darimu.' Allah SWT berfirman, 'Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyah qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id.' Agar Allah menjadikan apa yang dihembuskan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sungguh orang-orang zalim itu berada dalam pertentangan yang jauh. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak pernah didengar. Ibadah Rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bihi fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qutsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma kun li ikhwanina fi Filastin aunan wa nasiran wa thabbit aqdamahum warbit ala qulubihim washfi jarhahum warham syuhada'ahum warfa' anhum al-bala waj'al lahum min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.